Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah sidang salat maghrib yang senantiasa dirahmati Allah. Tentunya ketika seseorang dimudahkan langkahnya oleh Allah untuk memenuhi panggilannya adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Ketika seseorang dibukakan hatinya untuk mencintai sunnah, untuk mempelajari Quran dan sunnah, maka ini pertanda bahwa Allah menginginkan kebaikan atas dirinya. Dan kebalikannya, ketika seseorang dijauhkan dari panggilan Allah, ketika seseorang dijauhkan dari ilmu agama, walaupun dia mendapatkan sekian banyak kenikmatan dunia, pada hakikatnya dia adalah orang yang rugi. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita selalu memuji Allah dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan saya di malam hari ini, saya akan mengajak para hadirin semuanya untuk bersama-sama mentadabburi sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Saba, tepatnya di ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas, basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Artinya, dan sesungguhnya tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali kafah. Makna kafah adalah untuk menyeluruh, linnas, bagi semua manusia. Artinya, syariat yang diemban oleh Nabi SAW adalah syariat yang diperuntukkan kepada seluruh manusia. Kemudian Allah mengatakan basyiran wa nadhira. Basyiran maknanya adalah sebagai pembawa berita gembira, sedangkan nadhira itu maknanya sebagai pembawa peringatan. Namun kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Hadirin jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang kita berpikir bahwa syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin lebih cocok untuk orang Arab saja. Kalau untuk orang ajam, untuk orang asing tidak cocok. Kadang kita juga berpikir mungkin syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanya cocok di zaman dulu. Kalau zaman sekarang yang serba modern teknologi sudah enggak relevan lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketahuilah yang terbetik di dalam benak kita adalah sesuatu yang keliru. Karena ketika Allah mengutus baginda Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul, maka sasaran dakwahnya adalah seluruh manusia. Apakah mereka orang Arab ataukah mereka orang asing? Apakah mereka orang berkulit putih atau berkulit hitam? Apakah mereka laki-laki ataukah mereka wanita? Semuanya sama di hadapan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada suatu hari, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu membawa beberapa lembar dari kitab suci Taurat. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang berubah, kata beliau, "Amutahawwikuna fika ya ibn al-Khattab?" Wahai Umar, apakah engkau adalah orang yang tidak atau orang yang selalu membuat permasalahan? Mutahawwik adalah orang yang usil, orang yang suka buat permasalahan. Umar kaget. Hanya membawa lembaran-lembaran Taurat. Coba bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah. Nabi SAW marah. Lalu Nabi mengatakan, "Wallahi, law kana Musa hayya
ma wasi'ahu illa ittiba'i. Demi Allah, seandainya Nabi Musa itu hidup, tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali mengikuti syariatku. Ini kalau Nabi Musa hidup, Nabi. Dan kita semua tahu bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari suku mana? Bani Israel. Tetapi itu komentar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kepada Nabi sebelum beliau. Dan nanti di akhir zaman akan turun Nabi Isa alaihi salatu wassalam dari langit, turun ke muka bumi. Karena Nabi Isa masih hidup. Ketika beliau dikejar oleh orang-orang Yahudi akan dibunuh, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa ke langit. Nanti Nabi Isa akan turun di muka bumi dan membunuh Dajjal. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam? Apakah beliau nanti membawa Injil? Padahal Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Apakah beliau akan membawakan Injil kepada manusia di akhir zaman? Tidak. Pertama, beliau akan menghancurkan semua salib di muka bumi ini. Kedua, beliau akan membunuh semua babi yang ada di muka bumi ini. Ketiga, beliau akan menghilangkan jizyah kalau mereka masuk Islam, kalau tidak dibunuh. Dan dia akan berhukum dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah. Ini adalah bukti bahwa syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang kafah, umum, mencakup semua manusia. Apakah mereka orang yang hebat atau orang yang biasa? Sama di hadapan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ridha seandainya ada kebijakan di dalam syariat Islam yang diperingan walaupun kepada anak cucunya. Tidak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada seorang wanita dari kalangan Quraisy mencuri. Heboh. Wanita dari kalangan Quraisy mencuri karena Quraisy adalah kabilah yang paling terpandang di Jaziratul Arab, mencuri. Sehingga beraneka ragam upaya untuk menggagalkan hukum potong tangan kepada wanita itu. Ini meminta syafaat, ini meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini minta syafaat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, beliau bersumpah lagi. Lau anna Fatimah bint Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, akan aku potong tangannya. Coba lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang demikian jelasnya bahwa syariat Islam ini kafah linnas. Siapapun dia, dimanapun dia, suku apapun dia, semuanya sama. Makanya di dalam sebuah ayat Allah menjelaskan, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari jenis kelamin lelaki dan wanita, dan kami jadikan semua kalian berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Tetapi ketika berbicara dengan syariat, Allah menyamakan. Sehingga Allah mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita singgung permasalahan ini? Karena di hari-hari ini atau di zaman saat ini banyak orang yang mereka ingin mengkotak-kotakan Islam menjadi berbagai nuansa, berbagai model, sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada yang menamakan Islam ini Islam modern, ini Islam jadul. Ada lagi yang lebih sopan sedikit, ini Islam Saudi Arabia. Kalau ini Islam Mesir, kalau yang ini Islam Rusia.
Kalau yang itu Islam Indonesia, Nusantara. Kalau yang itu Islam lain lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana pembagian seperti ini? Apakah ada di dalam Al-Qur'an? Mana ayatnya? Apakah ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana hadisnya? Ataukah ini adghafu ahlam? Ataukah ini hanya mimpi dari seseorang yang dia ingin berbuat sesuatu di hadapan manusia? Sama. Karena Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kafah linnas, mencakup semua manusia. Jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa permasalahan dunia, al-muamalah ad-dunyawiyah, adalah permasalahan yang diberikan kebijakannya kepada individu manusia. Silahkan dalam permasalahan dunia lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan, dengan catatan tidak boleh melanggar syariat. Mau membuat masjid dengan model ini boleh. Mau membeli mobil yang model seperti ini silahkan. Mau membuat rumah dengan gaya ini dan gaya itu silahkan. Selama tidak bertentangan dengan syariat boleh. Dan kalau mereka ingin membagi-bagi model rumah sesuai dengan yang mereka inginkan boleh. Rumah gaya Saudi Arabia, saya ingin membuat rumah gaya Mesir, rumah gaya Australia, rumah gaya Eropa Perancis, rumah gaya Spanyol, rumah gaya Indonesia. Boleh apa tidak? Boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan perkara dunia kalian. Silakan. Selama tidak bertentangan dengan syariat, bebas. Jangan membuat rumah yang ada salibnya, ya kan? Jangan membeli pakaian yang itu menyerupai orang kafir, nggak boleh. Kita mau bermodis, silakan. Tetapi jangan menyerupai orang fasik, orang kafir. Tetapi kalau kita sudah masuk di dalam ranah agama, kalau kita sudah berbicara Islam, Islam semua sama. Islam semua sama. Tidak bisa kita kotak-kotakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari Islam secara dalam, kita akan mendapatkan bahwa Islam itu adalah agama yang cocok di dalam semua tempat. Kalau kadang kita merasakan ketidakcocokan dengan syariat Islam, jangan kita salahkan Islam dulu. Tapi kita salahkan siapa dulu? Diri kita dulu. Karena semua syariat Islam bisa diterima di semua tempat dan sesuai dengan fitrah yang masih bersih yang dimiliki oleh seorang insan. Sama. Islam mengajarkan kita untuk menebarkan salam. Islam mengajarkan kita berbaik kepada tetangga, menjamu tamu. Islam melarang kita untuk marah. Islam melarang kita untuk durhaka kepada kedua orang tua. Islam melarang kita memakan riba, harta anak yatim, memakan harta saudaranya tidak dengan izinnya. Islam menganjurkan kita menyambung silaturahmi. Islam menganjurkan kita membiayai anak yatim, bersedekah kepada fuqara dan masakin. Kira-kira kalau ini kita terapkan di dalam setiap daerah cocok atau tidak? Cocok. Karena begitulah Islam akan diterima oleh setiap manusia yang fitrahnya masih bersih. Sehingga kita bertanya, apa maksud dari pengkotak-kotakan seperti itu? Mungkin di antara para jamaah ada yang bisa menjawab. Apa maksudnya? Kenapa Islam dibagi-bagi dengan sedemikian rupa? Apakah berarti di dalam negara ini Islam dipahami dengan kultur daerah negara itu? Ataukah kalau di daerah ini maka Islam sesuai dengan kesukaan dan keinginan orang yang ada di daerah itu? Kalau seperti ini jadinya, lalu akan seperti apa Islam nanti? Kalau Islam berada di daerah yang mereka tidak terbiasa untuk sholat subuh, ya subuh dihilangkan. Kalau Islam nanti berada di daerah yang mereka itu tidak terbiasa puasa, Ramadan nggak ada yang puasa, begitu. Apakah kita lupa ketika kita ada kemudian kita sholat 5 waktu, kiblatnya satu atau tidak? Satu atau tidak di seluruh dunia ini? Satu. Lalu kenapa dibedakan di dalam syariat yang lain kalau kiblatnya masih satu? Hadirin yang dimuliakan Allah, lantas misalkan ada orang yang, oh kami di daerah ini nggak cocok kalau ngadep ke Masjidil Haram kiblatnya, kita kiblatnya kemana begitu?
Boleh seperti ini? Gak boleh. Lantas atas dasar apa kita membolehkan seseorang di dalam memahami Islam sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di daerah itu? Islam itu mewarnai, bukan diwarnai. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan terus tinggi dan tidak bisa diatasi. Tidak bisa Islam diduduki di atasnya, tidak bisa. Karena itu agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah tanda tanya. Mengapa mereka seperti itu? Namun kalau kita ingin pelajari secara jujur, kenapa mereka itu mengkotak-kotakan Islam? Karena mereka memiliki ambisi pribadi. Karena mereka menginginkan sesuatu yang lain. Karena mereka menganggap bahwa Islam ini adalah agama yang tidak sempurna. Oleh karena itu perlu kita revisi. Oleh karena itu perlu kita reformasi, perlu kita perbaharui. Islam itu tidak cocok di zaman modern. Perlu kita tambah, perlu kita kurang dan lain-lain. Faya subhanallah, kalau kita jujur, semua ilmu agama dan ilmu dunia itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mereka berbicara di dalam permasalahan medis, sekarang mereka sudah mulai kembali kepada Quran, ya kan? Sudah mulai kembali kepada Tibbun Nabawi, pengobatan ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mereka mulai kembali di dalam permasalahan ekonomi. Kalau seseorang ingin berhasil di dalam permasalahan ekonomi, kembali kepada Quran dan Sunnah. Di dalam permasalahan politik, kembali kepada Quran dan Sunnah. Selesai. Kalau seorang berpolitik dengan politik ambisinya, tidak ada yang namanya teman. Apa? Tidak ada yang namanya teman abadi. Sesuai dengan manfaat yang dia dapatkan. Kalau sudah tak butuh lagi, tendang, geser, lengserkan, jatuhkan, buang, kan begitu. Tetapi apakah seperti itu politik di dalam Islam? Politik di dalam Islam, selama seseorang berada di atas Quran dan Sunnah, maka dia akan menjadi teman abadi. Tetapi siapa saja melenceng dari Quran dan Sunnah, maka dia akan menjadi musuh abadi. Lakum dinukum waliyadin. Begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Oleh karena itu jemaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa Islam ini sekarang sedang menjadi target operasi. Islam ini akan dibingkai dengan berbagai model bingkai. Kita harus sadar dan kita harus membuang segala model bingkai tersebut, dan kita harus menghanyakan bingkai yang telah dibingkaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selainnya kita tolak. Kenapa kita tolak? Karena semua yang membingkai ini tidak luput dari yang namanya kesalahan. Terus kalau kita berikan bingkai itu bebas kepada orang yang akan membingkai, terus patokannya siapa? Seperti apa yang Allah katakan, Shadaqallahul Azim. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Seandainya itu datang dari selain Allah, pasti akan terdapat perselisihan yang sangat banyak. Ya kan? Seorang memunculkan ide, dibantah. Belum ada satu menit berbicara sudah diinterupsi. Itu salah, menurut saya begini. Yang kedua ini diinterupsi oleh yang ketiga. Menurut saya salah. Bagaimana kalau kita gabungkan? Jadinya begini. Apa yang terjadi terhadap Islam nanti? Oleh karena itu jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, pertama kita harus sadar. Kedua, kita harus menumbuhkan keberanian untuk membela Islam dengan makna yang sebenarnya. Ingat, kita ini berusaha dikerdilkan dengan berbagai cara. Dengan uang, dengan jabatan, dengan kenikmatan dunia, untuk membuat diam mulut kita, mengatakan al-haq-haq, yang batil-batil. Oh, berarti kita harus keras. Tidak, keras tidak dibenarkan di dalam Islam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man rifqu fi syai'in illa zana, wa man nuzi'a min syai'in illa syara."
Kelembutan kalau ada di dalam segala sesuatu pasti akan memperindah sesuatu itu. Kalau dicabut akan memperjelek sesuatu itu. Islam agama rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah. Nah, rahmahnya Islam bagaimana? Rahmahnya Islam adalah dengan tegas. Tegas. Coba hadirin yang dimuliakan Allah, seandainya orang-orang yang mereka telah memiliki ilmu dikebiri pernyataannya dan komentarnya, pernyataannya itu diikat dengan kepentingan-kepentingan pribadi, siapa yang menjadi korban? Masyarakat Allah. Apa hukum menduakan Allah di dalam ibadah? Kalau ada barang hilang bukan minta untuk dikembalikan kepada Allah, tetapi datang ke pohon yang dikeramatkan di suatu daerah. Karena melihat tradisi masyarakat sudah seperti itu, akhirnya dia menjawab, oh boleh, gak apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang menjadi korban siapa? Orang-orang awam yang mereka tidak tahu apa-apa. Dia hanya bisa mengikuti. Boleh, ayo kita pergi. Terjatuhlah mereka ke dalam berbagai model perbuatan-perbuatan syirik. Harus berani. Tapi kalau saya mengatakan yang AA, yang BB, waduh, saya nanti bakal dikucilkan. Saya bakal diturunkan dari jabatan saya. Saya bakal diisolir sama teman-teman. Saya bakal dihujat habis-habisan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pilih mana? Kita dihujat, kita dikucilkan, diisolir dari rahmat Allah, ataukah kita diisolir dan dihujat oleh makhluk Allah? Tinggal kita pilih. Jamaah sedang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin dia harus berani, tegas, dengan lembut. Dia sampaikan kepada masyarakat kaum muslimin pentingnya kembali kepada Quran dan Sunnah, dan dua itu adalah pedoman dan perahu kebahagiaan dan keselamatan ketika seorang hidup di alam dunia ini. Kita harus berani mengatakan itu salah. Kita harus berani mengatakan yang betul seperti ini, yang betul Islam hanya satu. Hadirin jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita terdengar sebuah pertanyaan. Terus kalau kita ini mengikuti Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kan tradisi manusia ini kan semakin zaman semakin berbeda-beda. Begitu kan? Satu daerah dengan daerah yang lain. Islam turun di Jaziratul Arab. Islam turun di Jaziratul Arab. Tradisi orang Arab dengan tradisi orang Timur sama apa tidak? Beda. Kalau begitu, bagaimana kita akan menerima Al-Quran dalam keadaan tempat turunnya saja tradisi kita dan mereka berbeda? Jawabannya hadirin yang dimuliakan Allah, jangan kita pertama kali membuat bahwa Al-Quran dan Islam itu seperti momok yang menakutkan. Jangan. Karena Islam dan Al-Quran adalah rahmah. Sehingga Nabi SAW ketika beliau diutus di Jaziratul Arab, beliau tidak langsung semua kebiasaan orang Arab salah. Tidak. Apa kebiasaan yang baik direkom oleh Islam. Kebiasaan yang buruk yang ada sisi negatifnya diluruskan oleh Islam sehingga semuanya baik, tidak ada yang negatif. Sebagai contoh, pernikahan di zaman dulu, di zaman jahiliyah itu memiliki beberapa model. Ada pernikahan kayak kita. Ada wali, ada mahar, ada mempelai laki dan wanita, saksi. Ada jenis pernikahan lain. Siapa bisa menyebutkan dari kalangan para jamaah? Caranya, si wanita ini dizinai oleh sekian banyak laki-laki. A, B, C, D, E, F, G, H. Berapa orang itu? Dihitung. Setelah wanita ini hamil, lahir anak, dipanggil pawang anak. Lalu dilihat, suruh dicek. Kalau zaman sekarang tes DNA, kalau zaman dulu nggak ada. Disuruh dilihat sesuai dengan keahlian si pawang ini, mana yang lebih cocok anak ini dengan lelaki yang menzinahi perempuan itu. Oh, rupanya si C. Berarti si C ini adalah suami dari wanita itu. Sudah dijadikan sebagai suaminya.
Apakah Islam datang kemudian semua salah? Tidak. Yang bagus ditetapkan oleh Islam. Sehingga pernikahan yang ada di zaman sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang jahiliyah dulu, yang dibenarkan oleh Islam. Sedangkan yang ada sisi negatifnya disalahkan oleh Islam. Kenapa? Bukan karena Islam ingin merusak tradisi, tetapi karena Islam ingin membenarkan tradisi. Riba di zaman jahiliyah menyebar. Banyak sekali rentenir di zaman itu. Orang pinjam sekian, mengembalikannya dengan jumlah yang lebih. Ini baik atau tidak? Positif atau negatif muamalah seperti ini? Negatif kan? Dibenarkan oleh Islam atau dilarang oleh Islam? Dilarang. Dilarang bukan karena itu tradisi, tetapi dilarang karena itu tidak sesuai dengan fitrah pertama, tidak sesuai dengan syariat yang kedua, dan yang ketiga akan menimbulkan permusuhan. Di zaman jahiliyah mereka terbiasa berburu binatang di hutan. Mereka biasa menyembelih kambing, mereka menyembelih sapi, mereka menyembelih onta, mereka juga menyembelih babi. Apakah Islam datang semua boleh? Ataukah dipilih oleh Islam? Oh, ini tradisi yang baik, ini nggak ada mudaratnya. Oh, ini jelek sehingga ini jangan. Mana yang dilakukan oleh Islam jamaah yang dimuliakan Allah? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Menyembelih seekor kambing boleh, sapi boleh, onta boleh. Babi boleh atau tidak? Tidak boleh. Turun ayat melarang seseorang memakan daging babi. Coba lihat, kalau kita berpikir secara jernih, kita akan mengatakan bahwa Islam tidak melabrak dan melanggar tradisi, tetapi Islam memperbaiki tradisi. Contoh yang lain, hadirin yang dimuliakan Allah, mereka orang jahiliyah kalau memiliki anak wanita, apa yang mereka lakukan? Diapakan wanita itu? Dibunuh, dikubur hidup-hidup. Kalaupun mereka tidak tega mengkubur hidup-hidup, dia biarkan hidup. Tetapi dia seakan-akan mati, tidak memiliki hak untuk mewarisi, tidak memiliki nasab di dalam keluarganya dan lain-lain. Yang mewarisi siapa? Yang mewarisi anak laki-laki. Toh, anak wanita tidak ada warisan bagi mereka. Datang Islam, melihat bahwa tradisi seperti ini adalah tradisi yang keliru, karena akan membolimi wanita, kaum Hawa. Apa yang dilakukan oleh Islam? Ditabrak semua tradisi, semua salah. Apakah diluruskan? Yang jelek diluruskan, oh menjadi baik, diluruskan. Diberikan hak kepada para wanita. Mereka juga berhak hidup, mereka juga memiliki hak walaupun setengah dari hak laki-laki, tetapi ini adalah hak mereka. Diluruskan jamaah yang dimuliakan Allah. Begitu pula di zaman sekarang ini, semestinya kita harus berpikir dengan jernih. Seharusnya kita harus melihat dengan baik. Islam tidak pernah melabrak dan memporak-porandakan tradisi yang ada di suatu daerah, tetapi Islam meluruskan. Coba misalkan jamaah yang dimuliakan Allah, misalkan ada tradisi di kampung kita, misalkan ada tradisi di kampung kita, sebagai contoh, kalau sudah malam minggu, muda-mudi, laki perempuan, mereka membuat pesta. Kalau di Indonesia bagian timur, secara khusus yang mereka pernah dijajah oleh daerah Belanda, itu ada yang namanya apa? Itu tradisi itu. Kalau sudah menikah, kalau sudah ada acara pernikahan itu, di samping walimahan, satu malam full harus ada apa namanya? Dansa. Harus ada yang namanya dansa. Kalau tidak, wah bisa ribut. Bisa ribut sampai bunuh-membunuh. Bukan joget ya. Kalau joget lebih mending dansa. Dansa. Ya, satu kotak laki perempuan tidak keluar dari kotak itu. Ini tradisi. Terus datang Islam, datang sunnah ke negeri itu, lalu mengatakan ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena akan memudaratkan begini. Laki dan wanita yang bukan mahram akan terjatuh ke dalam perzinahan, akan mudah mereka minum khamr, akan muncul permusuhan, bahkan sampai pembunuhan. Karena ada beberapa hal-hal yang terlarang, maka Islam meluruskan tradisi ini, dirubah menjadi tradisi yang baik.
walimahan misalnya. Kira-kira hadirin yang dimuliakan Allah, cocok atau tidak seperti itu? Cocok kan? Tidak merusak, tidak melanggar tradisi, tetapi meluruskan tradisi yang baik. Coba, misalkan ada di dalam suatu daerah kebiasaan, kalau ada tamu datang, masing-masing dari rumah, permisi, mari silahkan. Pio misalkan, rumah-rumah masing-masing. Kira-kira datang sunnah, datang Islam, oh ini nggak boleh. Tamu biarin aja, mau kemana? Kira-kira begitu atau dibenarkan? Oh benar ini. Jangan tanggung-tanggung, potong ayam, potong kambing kalau perlu. Bila perlu potong sapi, silahkan. Kan begitu Islam. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita menghukumi Islam, jangan lebih dahulu kita memiliki konotasi negatif terhadap makna Islam itu. Tetapi sebelum kita menghukumi Islam, apapun yang terjadi, kita husnudzon dulu dengan Islam. Karena itu agama kita. Dengan ini insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan kekokohan kepada kita keislaman ini dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Dan sekali lagi jemaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, dari sini perlunya kita untuk mendalami ilmu agama Islam agar kita tidak mudah goyah, tidak mudah salah paham. Saya katakan salah paham karena memang kita salah paham selama ini terhadap keindahan dan kemuliaan Islam. Sehingga dengan ini semua Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin mengokohkan persatuan kita dan akan semakin menjadikan kita semua sebagai umat Islam yang saling bersaudara, tidak saling suudzon, tidak saling buruk sangka. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu semua itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, kiranya ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan singkat di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan para jamaah semuanya. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para jamaah. Sebelum kami akhiri, seperti biasa barangkali ada di antara para jamaah yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan terkait dengan pembahasan yang tadi saya sampaikan, kami persilakan. Mungkin ada yang ditanyakan untuk disampaikan. Silahkan Pak. Assalamualaikum. Di dalam Islam, setiap menunjukkan banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Banyak mudaratnya bukan tinggal. Nanti yang besar manfaatnya. Yang seperti halnya tadi disebutkan adalah riba. Kenapa riba diharamkan? Karena sudah banyak mudaratnya, karena keuntungan lebih besar diperoleh dari satu pihak dan akan memberatkan pihak yang lain. Nah sekarang ini kita lihat seperti yang dilakukan praktek-praktek pada perbankan itu hanya dari nama lain saja, misalnya bank syariah, ya, adanya ada akad, karena sudah disepakati, ya, yang sebenarnya lebih kurang sama saja. Misalnya keuntungan, bagi keuntungan, ambil modal sekian, keuntungan sekian, disepakati. Kalau kita itu ya sama saja dengan bank konvensional itu. Jadi ini maksud saya ini apa yang membenarkan atau dalil apa yang membenarkan sehingga ekonomi syariah itu ya dibenarkan. Assalamualaikum. Baik, terkait dengan polemik bank, jujur saja, wallahu a'lam bishawab, yang saya ketahui sampai saat ini tidak ada semacam bagi hasil atau transaksi perbankan yang Islami di negeri kita. Kita semua saya rasa para masyarakat sudah tahu kalau bank-bank konvensional itu memang tidak boleh karena ada untuk riba di dalamnya. Namun yang terjadi kalau kita melihat kenyataan di lapangannya, bukan nama, tetapi kenyataan di lapangan, yang terjadi sebenarnya cuma perubahan nama, kayak Bapak bilang tadi, dengan istilah mudharabah atau dengan istilah-istilah yang lain. Kita semua harus tahu ya, bahwa yang namanya bagi hasil di dalam sebuah usaha itu bukan untuk sama-sama dibagi, tetapi rugi juga harus dibagi. Sekarang, mohon maaf
sebelumnya ya, sesuai dengan pandangan yang saya ketahui. Sekarang misalkan rugi, apa mungkin pihak bank mau rugi? Kalau kita mungkin mau saja rugi. Kalau pihak bank apa mungkin mau rugi dia? Kita meminjam uang 100 juta dari pihak bank. Nanti tahun depan dikembalikan 110. 10 juta ini bagi hasil. Mereka akan menamakan begitu, bukan sebagai riba, tetapi bagi hasil. Karena kamu mengambil 100 juta, kamu putar uang itu. Kami sebagai peminjam tentunya berhak. Kami sebagai pemilik modal, kata mereka, pemilik modal tentunya saya juga berhak untuk mendapatkan bagian saya. Oke, ambil 100 juta dia putar. Rupanya rugi. 1 tahun, asal modal 100 juta, pas dihitung 80 juta. Sesuai dengan hukum mudharabah. Sesuai dengan hukum mudharabah. Rugi sama-sama ditanggung. Tetapi pihak bank tidak mau kembalikan 120 sesuai dengan perjanjian. 110. Begitu. Saya diberikan informasi oleh seorang kawan, seorang dokter. Ada sebuah bank, tetapi dalam konteks penitipan uang, bukan dalam konteks pinjam meminjam. Jadi kalau kita menitipkan di bank itu 100 juta, selama 2 tahun juga tetap 100 juta. Tidak ada riba. Begitu. Tidak bertambah. Uang-uang cuma segitu. Cuma uang ini digunakan sama mereka. Untuk apa ya terserah mereka, ya bang. Tetapi uang kita 100 juta, 2 tahun ya 100 juta, 10 tahun ya 100 juta. Ini mungkin kalau kita tinjau lebih ringan. Ini dalam hal penitipan uang ya. Kalau kita titip duit kita di bank konvensional, entah untuk apa, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Sehingga kalau bukan sesuatu yang darurat, dilarang di dalam Islam. Begitu. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk lebih selamat kepada keimanan kita menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Kita menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Kalau kita bisa terlepas dari ta'amul dengan muamalah dengan bank, ini kenikmatan. Kita jadikan uang rekening yang ada sekedar mengirim, menerima. Seandainya kita bisa seperti itu, kita lakukan. Kalau tidak bisa karena di rumah mungkin dicuri, mungkin ini itu, kita taruh uang di bank, kita berusaha memilih bank yang bagus. Dan ini tentunya cobaan untuk kita, rakyat Indonesia. Ada seorang kawan, dia sampai mendapatkan jabatan yang sangat tinggi di sebuah bank swasta karena kepintaran dia. Sampai tinggilah jabatannya di Jakarta. Dia berusaha ingin merintis sebuah bank Islami. Kemana-mana ya, sampai ke Eropa dan lain-lain. Bank di Indonesia tetapi bank Islam yang tidak ada riba dan penik-penik. Setelah sekian tahun dia mempelajari, sama dengannya tidak bisa. Karena sistemnya memang seperti itu. Ya. Jadi apapun yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah, tetap yang namanya riba dan sesuatu yang haram itu tidak bisa keluar dari yang namanya bank. Maka kalau bukan sesuatu yang darurat, kita tidak perlu untuk terlibat dengan perkara seperti itu. Bukan karena apa, tetapi kita ingin membersihkan diri kita dari perkara yang haram. Begitu Pak. Itu yang saya ketahui. Tapi persoalan sekarang ini perlu modal kita ya. Ya. Kalau misalnya PNS, kita beli mobil nggak sanggup karena gaji kita nggak cukup. Ya. Kalau tidak tabung, tak akan bisa beli itu. Betul. Dan tak akan bisa. Jadi gimana caranya ya? Belum mengambil modal, beli ini kita cicil lama-lama ya. Nah susah kita punya mobil. Betul. Saya teringat di Saudi ada sebuah bank namanya Bank Ar-Rajhi. Mungkin para jamaah tahu ya. Rajhi itu saudagar yang sangat kaya di Saudi. Dia punya bank, dan konon bank ini adalah bank yang selamat dari riba. 90% lebih. Kalau kita ingin pinjam modal, kita datang, kita dikasih modal 100 juta, 100 juta. Mengembalikannya gitu juga. Setahun 2 tahun sesuai dengan kesepakatan. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, seandainya orang kaya di negeri kita semuanya bersatu dan membuat bank peminjaman yang seperti itu, Masya Allah. Begitu. Kita berdoa kepada Allah, siapa tahu bisa, siapa tahu ada. Begitu. Ada orang kaya, mau pinjam silakan pinjam, yang penting bayar. Seperti itu. Karena kalau kita meminjam di bank, kita kembalikan dengan yang lebih. Pertama, kalau kita ingin cicil dengan LSM yang ada,
dengan finansial yang ada denda. Kembalikan lebih riba, denda juga riba. Bagaimana? Tentunya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin selamat, ingin menjaga keluarga kita berusaha menghindar. Tapi tentunya keimanan seseorang berbeda-beda. Kita berdoa kepada Allah dan diberikan kekuatan untuk bisa menjadi perkara itu semaksimal mungkin. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Saya rasa sudah masuk waktu Isya, dan sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.